Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, sahabat dompet duafa dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga segala urusannya, segala usahanya diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai podcast kita hari ini, Humanita Podcast bareng sama aku Lina Andromeda, dan tentunya narasumber kita yang sudah hadir di sini ada Ustadz Imam Al-Faruq selaku Senior Officer Inovasi Produk dan Pengembangan Aset Wakaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengupas tentang wakaf. Nah, tapi sebelumnya boleh aku buka dulu ya. Izin dulu Pak Ustadz maksudnya. Silakan. Kalau Ustadz udah aman, pakai face shield. Nah, seperti biasa, protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Lepas masker dulu, dan aku mau pakai hand sanitizer. Pak Ustadz malah kalau mau pakai juga boleh. Oke. Tadi di awal aku udah bilang tema kita hari ini adalah wakaf 10.000 emang bisa. Nah, nanti Ustadz akan menjelaskan detailnya seperti apa. Tapi sebelumnya izin dulu Pak Ustadz, aku mau informasikan nih untuk insan muda dan sahabat dompet duafa. Kalau program dompet duafa ini ada program Bantu Negeri Dompet Duafa selama pandemi ini. Di antaranya adalah bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh. Terus juga ada bantuan pendampingan belajar gawai dan kuota bagi pelajar. Serta ada bantuan untuk tenaga medis. Jadi kita mau ngajakin nih Pak Ustadz untuk insan muda dan sahabat dompet duafa, yuk kita kolaborasi kebaikan bersama tentunya untuk teman-teman bisa ikut program wakaf. Caranya tinggal scan barcode yang di layar kaca dan juga bisa langsung berdonasi melalui donasi.dompetduafa.org/wakaf. Hari ini juga Ustadz mau izin lagi nih. Ada yang berbeda lagi karena hari ini di podcast kita kali ini kita ada giveaway. Nah, kalau minggu kemarin mungkin insan muda sahabat dompet duafa juga sudah ikutan giveaway-nya, akan diumumkan di akhir acara untuk pemenangnya siapa aja, dan sekarang pun juga akan ada giveaway. Caranya insan muda sahabat dompet duafa tinggal pantengin dengerin podcast ini sampai akhir acara. Nanti aku akan lontarkan pertanyaan di akhir acara, dan caranya juga gampang banget, tinggal follow Instagram dari Dede TV Official, terus juga Dompet Duafa Org, dan juga simplicity.id, karena giveaway ini dipersembahkan oleh Simplicity. Sekali lagi simplicity.id. Dan cara jawabnya nanti tinggal posting melalui IGS atau feed insan muda dan sahabat dompet duafa dengan mention ke Dede TV Official, Dompet Duafa Org, dan juga simplicity.id, dan tentunya buat kamu yang sudah subscribe Dede TV Official. Oke, langsung aja kalau gitu. Agak panjang loh Ibu Ustadz ya. Nggak ada masalah. Kita ngomongin soal wakaf nih Pak Ustadz ya. Ini tapi sebelumnya apa kabar Pak Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini gimana kegiatannya Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar, karena memang ketika kita di masa pandemi dan sebelumnya juga kita sudah menggunakan daring. Jadi aktivitas dakwahnya, aktivitas kajiannya, dan aktivitas untuk ketika kita melakukan pengelolaan aset wakaf duafa juga kita sudah terbiasa untuk daring. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya misal survei aset wakaf, maka kita datang langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi begitu itu sifatnya koordinatif, kita pakai daring. Oke, aku juga izin dulu sebentar nih insan muda, kalau Pak Ustadz ini beliau ini juga sedikit profilnya sedikit boleh Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz sendiri adalah inisiator gerakan mendakwahkan Al-Quran berbasis masjid melalui forum Halaqah Quran. Terus juga untuk pendidikannya sendiri Master of Economy at Islamic Economic and Finance di Trisakti University Jakarta, dan Syariah Economic Banking Institute di Depok, Jawa Barat. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita dalam mengenai wakaf. Iya. Ini mungkin Pak Ustadz sebenarnya banyak orang juga yang tahu mengenai wakaf kan. Sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang juga memang belum paham nih. Tapi secara keseluruhan atau detailnya sendiri, apalagi buat aku yang awam nih.
Wakaf itu sebenarnya seperti apa sih, atau definisi wakaf secara keseluruhan itu seperti apa? Baik. Wakaf itu secara kata-kata artinya berhenti. Oke. Nah, jadi wakaf atau ketika kita secara arti bahasa wakaf itu terhenti. Tapi secara istilah saya ingin berwakaf, maka menghentikan dari kepemilikan aset, dari pemilikan pribadi untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya ingin mewakafkan HP ini, maka HP ini pada saat saya ikrar, saya menyampaikan, saya meniatkan mewakafkan HP ini, maka di saat itu pula HP ini sudah pindah kepemilikan. Menjadi milik siapa? Menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat wakaf itu indahnya di sini nih, mengalirkan manfaat. Jadi karakter wakaf itu dia harus bisa mengalirkan manfaat dari harta yang kita wakafkan. Sehingga ketika kita berwakaf itu ada nazir namanya, orang yang mengelola aset wakaf tersebut. Sehingga ketika nazir sudah mendapatkan penyerahan aset wakaf dari wakif orang yang berwakaf, maka nazir berkewajiban untuk memproduktifkan. Berarti aset ini kan jadi produktif itu. Ketika produktif ini ada manfaat yang diberikan atau ada manfaat yang dilahirkan. Kalau manfaat ini sifatnya langsung sosial, langsung bisa dimanfaatkan. Misal saya mewakafkan HP. HP ini kan bisa untuk alat komunikasi, bisa untuk jualan, bisa untuk macam-macam. Manfaat inilah yang diberikan kepada para mauquf alih. Mauquf alih itu bisa fakir miskin, anak lantar, bahkan orang kaya juga boleh. Bedanya wakaf dengan zakat itu, kalau wakaf itu boleh dinikmati, boleh dirasakan, boleh dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Tidak pandang bulu, suku, agama, itu boleh. Itu perbedaannya wakaf di situ. Dan wakaf ini pahalanya sangat panjang ya? Sangat panjang, abadan. Karena apa? Ketika saya sudah mewakafkan dan itu saya niatkan untuk selamanya, maka sampai nanti kita Allah hentikan fase kehidupan kita, selama ini aset wakaf itu terus bermanfaat, menghadirkan manfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka di situ paling mengalir terus mengalir sampai Allah hentikan fase dunia ini atau kiamat, itu paling akan mengalir. Jadi kita mengerti lagi nih, pas banget hari ini tema kita dalam Melituk Podcast, sekaligus juga kita lebih paham lagi mengenai wakaf. Siapa tahu insan muda sama sahabat dompet Dava tergerak juga ya untuk memberi wakaf. Boleh sekali lagi, caranya tinggal men-scan barcode yang ada di layar kaca dan ikut berdonasi, juga ada nanti nomor rekeningnya juga ya ditulis. Jadi sekali lagi yang sudah disampaikan sama Pak Ustadz detail banget sih sebenarnya, tapi mungkin nanti juga akan lebih detail lagi ya Pak Ustadz ya. Yang jelas pahalanya ini sangat panjang, dan nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama super volunteer dompet Dava, influencer kita Kaalia Sayuti ya. Jadi nanti akan bergabung bersama kita. Jadi nanti ada waktunya ya Kaalia ya, sebentar ya Kaalia ya. Kita akan tanya-tanya pengalamannya kemarin bersama Pak Ustadz juga kalau nggak salah ya, ke Lampung untuk melihat wakaf produktif dari dompet Dava. Nah kita lanjut dulu nih Pak Ustadz. Ini selanjutnya mengenai seberapa besar sih peran wakaf ini untuk kebangkitan umat. Mungkin dulu kan juga dari para sahabat juga ada cerita seperti apa gitu untuk meyakinkan kita lagi agar kita bisa digerakkan hatinya untuk berwakaf sejak gini. Bahkan untuk teman-teman milenial juga dari sekarang, yuk kita berwakaf gitu. Gimana? Wakaf itu adalah instrumen yang Allah berikan kepada umat Islam untuk keberlangsungan sebuah tatanan gitu. Karena apa? Ketika kita menjalankan sebuah roda ekonomi atau roda yang sifatnya produktif di atas lahan wakaf, di atas gedung wakaf, itu sudah memiliki nilai ekonomi yang ditekan. Artinya tanahnya itu nggak beli. Karena apa? Dari lahan wakaf, sehingga memiliki daya ekonomi yang jauh lebih kompetitif. Ketika kita membangun sebuah sarana pendidikan di atas lahan wakaf, sebut saja yang paling tua itu yang saya mengerti adalah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu kan berdiri di atas tanah wakaf. Udah ribuan tahun dan ribuan mahasiswa yang belajar di situ.
otomatis Iya. ketika berbicara tamadun, peradaban itu disokong dari para pemegang peradaban yang memiliki ilmu, memiliki sebuah kecakapan untuk mengisi relung-relung peradaban itu sendiri. Dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dakwah syiar memastikan maqasid syariah terjaga. Maka ketika itu bisa dilaksanakan di aset-aset wakaf, di atas aset-aset wakaf seperti sekolah, masjid, rumah sakit, bahkan perkantoran juga. Kalau kita ke Singapura dan dikelola oleh waris itu juga para perkantoran juga berada di atas aset wakaf. Artinya wakaf memiliki satu kemanfaatan yang luar biasa karena dia tidak dimiliki oleh perorangan, tidak dimiliki bahkan oleh negara, akan tetapi negara berkewajiban melindungi aset wakaf ini untuk bisa bermanfaat sesuai dengan maksud dari wakaf tersebut. Kalau wakaf itu dimaksudkan untuk rumah sakit, maka rumah sakit ini harus terus memberikan kemanfaatan secara kesehatan, layanan kesehatan bagi penerima manfaatnya, bagi mereka yang membutuhkan manfaat tersebut. Kalau berupa pendidikan, misal di situ ada kampus, ada sekolah, ada madrasah, ada tempat mengaji, menghafal Al-Quran, maka wakaf pun juga bisa memberikan manfaat itu. Jadi berbicara peradaban, ketika kita melihat peradaban misal zaman Abbasiyah misal atau Utsmani yang terakhir, peradaban Utsmani, Khilafah Utsmaniyah itu pun berdiri di atas lahan-lahan wakaf yang sampai saat ini masih produktif. Ketika kita di Turki itu ada sebuah gedung wakaf yang di situ berisi di lahan itu ada beberapa area yang memang produktif, yang mana hasilnya itu diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Sudah model ATM gitu Teh Dini. Jadi mereka yang menghafal Al-Quran misal dapat 1 juz seperti itu, 1 juz itu disetorkan kepada muwajjihnya, maka dia bisa langsung mengambil haknya berupa uang senilai sekian rupiah. Kalau di Indonesia mereka bisa mendapatkan itu karena hafalan Al-Quran. Masya Allah. Seperti itu. Jadi wakaf begitu sangat bisa memberikan satu harapan terkait cerahnya peradaban. Seperti itu. Efek domino ya jatuhnya ya. Betul sekali, karena produktivitasnya itu tak terhenti gitu. Nadir memiliki kewajiban untuk memproduktifkan dan itu abadan, itu selamanya. Karena memang tidak ada fase hentinya kecuali Allah menghentikan berupa misal gempa bumi atau kiamat itu sendiri seperti itu tadi. Oke, nah berarti pasti benar-benar sangat membangkitkan keupatan berarti. Betul sekali. Iya. Dan kalau untuk wakaf sendiri nih untuk kebangkitan umat tentunya nih Pak Ustadz ya. Biasanya kan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ada bangunan, ada madrasah, ada makam gitu ya. Itu memang identik seperti itu atau bisa apa aja kalau misalnya mungkin wakaf? Terkadang kita terkunci dengan itu. Jadi seolah-olah itu wakaf itu identik dengan madrasah, makam atau masjid seperti itu. Padahal wakaf itu kita bisa mewakafkan aset bergerak dan aset tidak bergerak. Ketika pada umumnya yang kita sama-sama pahami, orang mewakafkan tanah itu sangat umum. Orang mewakafkan bangunan masjid, orang mewakafkan madrasah, dan itu bagus dan itu bermanfaat. Akan tetapi hal-hal yang bermanfaat itu pun bisa diwakafkan dan sifatnya bergerak. Tadi sejak awal saya sampaikan HP ini bisa saya wakafkan. Saya mewakafkan HP ini untuk apa? Kegiatan belajar mengajar daring masyarakat yang tidak memiliki fasilitas handphone. Atau ketika saat ini Dufa juga memiliki program untuk wakaf gawe, di mana ketika masyarakat yang saat ini serba daring di masa pandemi seperti ini itu pun bisa diwakafkan seperti itu. Sehingga ketika kita
memiliki sesuatu yang sifatnya nggak aset tetap Ya. dan memang tidak semuanya orang memiliki akses untuk bisa Ya. memiliki aset tetap seperti itu, maka yang kita miliki dan itu memungkinkan kita untuk jalan kita wakafkan dengan tetap tidak membuat ekonomi keluarga kita tidak terpengaruh signifikan, maka berwakaf atas aset-aset yang bergerak seperti motor, Iya. sepeda, atau misal kita wakafkan benda-benda antik yang berharga, barangkali nanti bisa diruslah. Ruslah Teruslah itu apa? Nah, ruslah itu Iya. kita mewakafkan HP. Oke. Akan tetapi lembaga yang kita titipkan wakaf itu merasa lebih bermanfaat kalau nilai HP ini dijadikan bagian dari gedung madrasah misalnya. Jadi HP ini Iya. dijual ke konter HP, laku Oke. misal 2 juta. 2 juta ini untuk beli semennya untuk bangun madrasah. Nah, itu namanya ruslah. ruslah. Oke, Gitu. ya. Baik, aku lebih paham kalau gitu. Kayaknya, tapi kalau ngomongin bab wakaf kayak akan lebih banyak ya, lebih detail Insya lagi. Allah. Insya Allah. Nah, berarti Wasat tadi sebenarnya harta yang bisa kita wakafkan apa aja bisa sebenarnya Apa? yang bergerak dan produktif dan tentunya itu bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Nah, kan mungkin dulu ada istilah bisa bilang gini, kita wakaf nunggu kita punya uang aja deh gitu, nunggu kita kaya aja deh gitu ya. Nah, ini tema kita kali ini kan adalah 10.000 Iya. untuk berwakaf. Bisa nggak 10.000 atau gimana? Ini kan 10.000 kita biasa pakai kopi nih atau Iya. apa gitu nih. Benar, bahkan bisa untuk parkir doang Iya. gitu kan di Jakarta ini. Baik, jadi tentu bisa. Pertanyaannya apakah bisa kita wakaf dengan 10.000? Tentu bisa. Platform sebagaimana diberikan oleh Pembedu Wakaf sangat bisa. Karena apa? 10.000 dari 10.000 orang itu berarti sudah berapa itu? 100 juta. Artinya terkumpul uang 100 juta dari 10.000 orang yang mewakafkan 10.000 itu sudah bisa berdiri satu unit masjid di daerah pedalaman. Jadi ini yang kita harapkan. Valuasi dari sekian banyak muwakif, orang yang berwakaf, walaupun dengan nilai yang tidak terlalu besar yaitu 10.000, kalau itu bisa mencakup pada nilai yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang akan diprogramkan, misal, maka itu cukup sekali dan itu bisa. Karena gini, wakaf itu asetnya harus tetap. Maksudnya seperti ini. Ketika nilai wakaf melalui uang, jadi kan kalau kita wakaf uang 10.000 berarti kita Teh Dini misal mewakafkan uang 10.000. Uang 10.000 ini nggak boleh hilang abadan sampai selamanya. Dan itu tanggung jawab Pembedu Wakaf untuk menjaga uang 10.000 itu tidak hilang. Tidak hilang apa? Nilainya. Dan boleh bertambah. Hebatnya wakaf di situ. Jadi nggak boleh berkurang, tapi boleh bertambah. Nah, nggak boleh berkurang seperti apa? Misal, program yang akan kita laksanakan, misal pusat belajar mengajar, pusat belajar mengaji. Ya, saya sama Kak Alia. Betul di Lampung, di Cahaya Negeri itu, kita mengunjungi aset wakaf produktif Pembedu Wakaf, pusat belajar mengaji Cahaya Negeri. Nah, di situ ketika orang berwakaf untuk membangun kelas di sana gitu, maka otomatis kelas itu selama akan dipakai itu akan terus memberikan manfaat. Nilai kelas itu dijaga jangan sampai roboh. Bahkan kita akan hitung penyusutannya sehingga di akhir tahun tertentu ketika nilai bangunan itu sudah mendekati limit, maka kita bangun kembali. Artinya apa? Bangunan itu pun akan kita jaga terus supaya manfaatnya mengalir. Dan uang tadi 10.000 itu kita akan pastikan nilainya utuh, bahkan tambah supaya bisa terus mengalirkan manfaat pahala bagi yang berwakaf, manfaat bagi yang memanfaatkan. Seperti Masya itu. Allah, amal jariah kita ya Pak Ustadz ya, pahalanya terus mengalir. Nah, mengalir. jadi pengen ngobrol-ngobrol tadi sempat disinggung sama Pak Ustadz, kemarin sempat ke Lampung ya. Iya. Ini salah satu wakaf produktif Dompet Duafa ya? Betul sekali. Oke. Namanya boleh apa tadi Pak Ustadz? PBM. PBM. Pusat Belajar Mengaji. Oke, nanti kita detail lagi PBM-nya. Kita ngobrol-ngobrol sama Kak Alia Oke, Sayuti. Alia. Izin dulu ya Pak Ustadz ya. Silakan. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum Kak Alia.
Halo, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Salam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, wa syukurillah. Gimana Kakak kabarnya? Alhamdulillah. Ada Ustadz Imam yang bisa Iya, betul sekali. sekali ya. Ini tadi habis ngobrol kan, pengen tahu nih waktu di Lampung ngapain aja sih sama kalian. Ini kalian lagi di mana sih? Ini aku lagi di Makassar. Luar biasa, Oh, jatuh pada Pak Ustadz oh. ya, luar biasa. Tapi Masya Allahnya Kalia ini selalu support Dompet Duafa ya, dan selalu ada untuk Dompet Duafa. Terima kasih loh Kalia. Sama-sama pastinya kita selalu support Dompet Duafa. Kalia ceritain dong kemarin pengalamannya di Lampung ngapain aja sih, pengen tahu dong. Kemarin sempat datang ke Wakaf Produknya Dompet Duafa ya? Iya betul sekali. Intinya gini, alhamdulillah aku tuh senang sekali dapat diberikan kesempatan untuk menyebarkan semangat Ya. kebaikan khususnya melalui gerakan berwakaf bersama Dompet Duafa. Dan seperti yang kita ketahui kan, aset wakafnya Dompet Duafa tuh banyak sekali. Salah satu yang kemarin aku datangi itu adalah di Lampung Utara ya Ustadz Imam ya. Betul, Lampung Utara, Cahaya Negeri. Cahaya Negeri. Oke. Ya, Yang ada biasanya Masjid kan. Al-Majid dan juga pusat belajar mengaji di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Jadi kemarin itu kita sambil menyaksikan proses pembangunan dari Masjid Al-Majid yang sudah 30% sudah terbangun. Jadi insya Allah tahun depan jika memang rizkinya sudah tertampung semuanya, insya Allah 2021 itu sudah bisa diaktifkan masjidnya. Dan begitu juga dengan pusat belajar mengaji di Bukit Kemuning. Dan pusat belajar mengaji ini intinya adalah bagaimana caranya agar pusat belajar mengaji ini bisa berfaedah, bermanfaat di sekitar desa Cahaya Negeri. Pastinya program-program Dompet Duafa yang kemarin aku lihat sih di sana cukup anemonya sangat Besar ya? disupport ya. sama orang-orang sekitar sana. Iya, seperti itu kurang lebih. Oke, nah ini bisa dibilang gini kali ya, kan generasi milenial ini kan mungkin beberapa orang sebagian ada yang udah aware sama wakaf ya. Ada juga yang mungkin belum aware juga sama wakaf. Tapi kalau kalian memandang wakaf sendiri nih buat kita-kita bisa dibilang maksudnya milenial yang tentunya ingin berkontribusi gitu kan. Cuman belum paham gitu mengenai wakaf. Tapi pandangan kalian sendiri mengenai wakaf seperti apa sih, Kak? Ya, sebenarnya kalau untuk masalah wakaf sendiri, jadi kalau menurut aku pribadi ya, kan aku sudah melihat terjun langsung ya program dari beberapa program Dompet Duafa khususnya dengan aset wakaf produktifnya ini. Dompet Duafa sebagai wazir wakaf yang telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusinya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan sepenglihatan aku tidak dapat diragukan lagi kinerja Dompet Duafa sebagai wazir yang profesional dan amanah. Dan mungkin memang yang menjadi catatan saat ini adalah kurangnya literasi kepada khususnya kaum milenial apa itu arti wakaf sesungguhnya dan sebenarnya seberapa pentingkah wakaf untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui kan bahwa sekarang ini kan kita sedang menjelang di masa resesi. Dan sebenarnya wakaf produktif ini sangat berfaedah dan bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk bangsa ini. Seperti itu Kakak. Masya Allah, kurangnya literasi ya. Oh, luar biasa kali. Ini antara memang dua sih, kurangnya literasi ya, pemberitahuan atau sosialisasi mengenai wakaf itu sendiri, atau yang kitanya aja nggak mau cari tahu juga ya. Iya, sebenarnya tuh ya makanya kan yang kemarin aku statement di ISF kemarin ya, bahwa dengan 10.000 aja kalian bisa berwakaf loh. Dan itu tuh bisa menjadi amal ladang jariah kalian ke depannya gitu. Dan kebanyakan orang-orang berpikir bahwa mereka harus memiliki uang dulu baru mereka bisa berwakaf. Padahal kan sebenarnya maksudnya gini, kalau aku pribadi ketika aku memiliki rezeki pasti udah aku kotak-kotakin tuh yang mana yang namanya infak, yang mana yang namanya sedekah, mana yang namanya zakat gitu. Jadi sebenarnya harus dari sekarang udah mulai dibangun partisipasi masyarakat terhadap
pentingnya berwakaf. Oke, dan terima kasih loh Kak Alia juga sudah membantu untuk mensosialisasikan wakaf ya Kak Alia. Berarti sekarang udah sosial media Kak Alia bisa terus wakaf-wakaf terus ya Kak Alia ya. Oh iya. Ajakin ya Kak Alia. Memang ada, ya kalau memang ada kesempatan bersama dengan Dompet Duafa untuk kita bisa bareng-bareng menebar kebaikan, pastinya akan selalu kita berusaha sebaik mungkin, Kak. Oke, Kak Alia tahan dulu ya. Ini aku mau kembali lagi ke Pak Ustadz ngobrol lagi mengenai tadi sempat disinggung adalah wakaf produktifnya Dompet Duafa. Iya. Yang untuk di Lampung sendiri udah seberapa atau jumlah dari wakaf produktif Dompet Duafa ini nilainya berapa sih Pak Ustadz? Dan sudah apa-apa aja kalau boleh tahu? Baik, kita itu ada wakaf produktif berupa yang di Lampung itu ada dua. Yang pertama di Cahaya Negeri, yaitu pusat belajar mengaji. Yang kedua Masjid Al-Majid, yaitu di Bukit Kemuning. Dua-duanya di Kabupaten Lampung Utara, seperti itu. Nah di situ pusat belajar mengaji itu program baru Dompet Duafa yang kalau di perkotaan itu dulu kita menggunakan masjid-masjid untuk basis pembelajaran Al-Quran, tahfidz Quran, tahfidz Quran, yang mana kita ingin masyarakat urban itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makharijul hurufnya sempurna, dan mereka juga memiliki tujuan yang sebenarnya, karena kalau kita misal tanya ke anak-anak bagaimana mereka, apakah mereka masih bisa ngaji dan ada semangat untuk bisa mengaji, biasanya ya udah hatam, udah selesai, tapi kalau suruh baca masih belum sempurna gitu. Padahal tujuan membaca Al-Quran kan bukan hatam, akan tetapi jadikan itu ibadah gitu. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu Allah akan lunakkan hati kita dan Allah akan berikan petunjuk untuk supaya bisa melakukan hal-hal yang baik dan produktif. Nah, tujuan dari pusat belajar mengaji itu seperti itu. Akan kita tarik di pedesaan, yaitu di Cahaya Negeri. Cahaya Negeri itu nama satu desa di Kabupaten Lampung Utara. Dan di situ tidak hanya untuk anak-anak saja, akan tetapi untuk orang dewasa juga. Jadi kalau anak-anak itu kita laksanakan di weekdays, Senin sampai Jumat, di sore hari gitu. Tapi kalau ada orang tua di pagi hari mau belajar juga boleh, tetapi di weekendnya itu untuk orang tua. Nah seperti inilah yang kita bangun. Ada di Parung, di zona Madinah. Di situ ada masjidnya, ada rumah sakitnya, ada lembaga pendidikannya, ada vocation untuk pembinaan ekonominya, dan ada beberapa program untuk kita bisa mengenerate itu semuanya menjadi bagian dari kita mengangkat harkat martabat para duafa, para masyarakat yang lemah, sehingga di situ kita di atas lahan wakaf tentunya bisa mengangkat harkat martabat masyarakat duafa. Oke, kalau yang di Lampung sendiri untuk proses pembangunan segala macam sudah berjalan atau belum, Mas? Alhamdulillah, kalau di Lampung itu untuk PBM, pusat belajar mengaji, itu 2 rumah untuk sang ustadz dan pengasuh sudah dibangunkan. Dan untuk kelas, kita akan membangun tahap pertama itu 6 kelas. Alhamdulillah, foto yang terakhir itu kami lihat sudah tiang-tiang betonnya sudah alhamdulillah, gitu. Tetapi di level lantai pertama itu beton, lantai kedua itu rumah panggung Palembang. Targetnya sendiri ada berapa kelas atau berapa berapa kan teman-teman yang akan berada di pusat belajar mengaji itu? Seperti apa targetnya? Targetnya untuk tahap pertama itu 6 kelas. 6 kelas itu, 2 kelas besar sama 4 kelas yang relatif sedikit lebih kecil, dan itu memanjang sehingga bisa menjadi aula bersama untuk tabligh akbar itu bisa. Nah tahap kedua itu di situ ada masjidnya, ada tanah lapangnya, ada kelas untuk 24 kelas seperti itu, dan rencananya di 5 tahun kedua itu kita akan menjadikan pusat belajar mengaji di Cahaya Negeri itu sebagai pesantren modern Quran. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Mas, dilanjutkan lagi dulu. Oke. Itu di Lampung, terus di Parung juga. Betul. Ada di kota lain mungkin? Ada. Jadi kita juga ada aset wakaf itu di Ronting gitu kan. Kita juga ada aset wakaf di
8 hektar tanah Indonesia Berdaya di Subang. Oh, Masya gitu Allah. ya. Oh iya, aku pernah ke Subang waktu itu yang nanas dan juga oke. betul. Itu juga Baik. di atas lahan aset wakaf. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa kita mau ngajakin lagi nih Pak Ustadz ya, buat insan muda dan sahabat dompet duafa. Kalau tadi Kak Alia juga sudah langsung terjun ke lapangan, mengetahui prosesnya seperti apa, terus juga mungkin bertegur sapa dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi animo juga seperti apa, semangatnya untuk berkolaborasi, menebar kebaikan, berkolaborasi untuk kebermanfaatan umat ya dan sesama. Ini semangat sekali teman-teman. Jadi yuk insan muda dan sahabat dompet duafa, kita juga ikut semangat turut berdonasi ya, berwakaf ya. Sekarang sudah mulai mensosialisasikan. Tadi kurang literasi katanya. Iya. Kita mau ngajakin lagi yuk, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, kebermanfaatan untuk umat juga ya. Jadi insan muda dan sahabat dompet duafa bisa melengkapi dengan berdonasi di donasi.dompetduafa.org/wakaf atau juga bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca ya. Dan ingat tadi Pak Ustadz udah bilang sebenarnya berapapun itu juga bisa jadikan wakaf. 10.000 dari sahabat dompet duafa dan insan muda itu bisa jadi wakaf ya, untuk kebangkitan umat, untuk kebermanfaatan bersama juga. Nah, aku pengen tahu nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita berwakaf, misalnya kayak tanah wakaf gitu kan, atau enggak dari uang kita, ada hal-hal yang tidak boleh sebenarnya kan ya Pak Ustadz? Maksudnya kayak misalnya kayak wakaf harus tanah yang sudah bebas berarti ya gitu kan. Betul. Kalau uang kita, misalnya uang ini, ya kita ada uang yang mungkin masih bisa dibilang uangnya kayak ini nggak tahu nih bersih atau nggak ada segala macam. Apakah itu boleh berwakaf atau seperti apa? Gimana? Baik. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Ada. Aku takut deg-degan soalnya. Jadi berwakaf itu salah satu syaratnya adalah milku tam, jadi kepemilikan sempurna. Oh, oke, Jadi, baik. kalau saya mau berwakaf uang, itu pastikan uang memang uang milik kita gitu, Oke. bukan uang pinjaman gitu kan. Oke, baik. Kalau memang kita minjem dan yakin bisa mengembalikan pakai itu dulu, maka sebenarnya itu belum masuk syarat gitu. Kalau itu uang hasil pekerjaan kita masih punya hutang dan kita ingin tetap bersedekah berwakaf, Iya. boleh. Boleh. Tapi Oke. kalau kita udah minjem orang, ini jelas uang pinjaman, bukan uang kita. Mhm. Peruntukannya juga bukan untuk wakaf, terus kita wakafkan, itu yang memang tidak diperbolehkan. Maka harus menjadi milik sempurna Oke. itu pemilikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, misal kita belum jelas ini harta, apakah harta halal atau harta haram, dan di situ kita juga kalau sudah jelas bahwa itu harta haram, maka hindarkan itu, karena Allah baik hanya mencintai sesuatu yang baik. Masya Allah. Dan Allah menginginkan kebaikan itu dari hal-hal yang baik. Kan kalau di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ayat. Al-Baqarah 265 kalau saya nggak silap. Nah, artinya adalah wahai orang-orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah, zakatkanlah sesuatu dari bagian harta kalian dari harta-harta yang baik, kasab yang baik, penghasilan yang baik. Jadi memang Allah itu meminta kita berinfak, berwakaf, berzakat dari hal-hal yang baik seperti itu. Karena memang wakaf, zakat, infak itu tujuannya untuk kebaikan, dimanfaatkan orang baik, dialirkan kepada yang baik-baik, sehingga tentu akan sempurna kalau sesuatu yang diwakafkan itu sesuatu yang baik. Sehingga memang ya, tujuan wakaf itu sendiri untuk menghadirkan peradaban yang di situ melahirkan kegemilangan Islam, kegemilangan kebaikan yang ada ini tentunya harusnya diawali dari wakaf yang baik seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, tercerahkan ya. Nah, Ustadz juga waktu pas mungkin ada sedikit cerita atau enggak sirah Nabi waktu pada zaman dulu itu mungkin para sahabat juga mewakafkan hartanya ya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu memiliki sumur, dan sumur ini kan ini sumur Yahudi, di mana Yahudi ini Yahudi yang sangat perhitungan, atau bahkan beberapa ustaz mengatakan ini Yahudi sangat pelit banget seperti itu, di mana dia menguasai satu sumber air sumur.
Datanglah Utsman, di mana Utsman ingin membeli sumur itu. Akan tapi Yahudi mengatakan, kamu tidak akan mampu karena akan saya jual dengan sangat mahal, kata Yahudi. Lalu berikan aku hak setengahnya. Jadi hari ini aku akan menjadi hakku, esok menjadi hakmu. Dan pada saat itu sang Yahudi memberikan itu hak untuk bisa membeli setengahnya. Dan masyarakat yang memang membutuhkan air akhirnya berbondong-bondong mengambil air di masa hari yang diperbolehkan oleh Utsman. Dan di hari dimana ketika Yahudi bisa menjual air itu, akhirnya pada nggak datang, sehingga diserahkan semuanya kepada Utsman untuk dibeli secara total, dan itu menjadi wakaf pertama kali, bukan wakafnya Utsman yang sampai saat ini sumurnya masih ada. Jadi Teh Dini, kalau kita umroh atau haji itu di masjid, di samping kanannya Masjid Nabawi, kalau saya nggak khilaf ya, itu ada sumur dan bentuknya masih sama sampai sekarang, dan sumur itu juga masih bermanfaat sampai sekarang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh di mana Utsman bin Affan mewakafkan asetnya yang bermanfaat sampai sekarang. Termasuk juga kebun Khaybar, itu kan dasar wakaf pertama kali, di mana Umar bin Khattab mewakafkan kebun Khaybar. Di saat itu kebun yang terbaik, yang sangat produktif, yang bisa menghadirkan rasa sayang atas benda, itu kebun Khaybar. Karena dengan gara-gara sirahnya kan gini ceritanya, gara-gara dengan didapatkannya kebun Khaybar itu, Umar jadi telat sholat asar gitu. Sehingga dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terlalu cinta dengan kebun ini karena sangat indah, sangat rimbun, membuat saya lalai bahwa ini waktunya sholat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tahan, pokoknya alirkan manfaatnya. Disitulah contoh dari sahabat terkait bahwa wakaf itu ditahan pokoknya untuk diberikan manfaatnya kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan, dan kalau dalam konteks undang-undang wakaf tidak boleh diagunkan. Jadi memang aset wakaf nggak bisa diagunkan di bank untuk dipinjamkan seperti itu, walaupun ada treatment yang lain seperti itu. Masya Allah, itu dia ya, insan muda, sahabat dompet duafa, ternyata memang sudah, ya memang dari dulu juga banyak cerita sirah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang tentunya mewakafkan hartanya. Satu lagi nih, Dini. Jadi ada Habib Bugha Asy. Habib Bugha Asy ini masyarakat Aceh. Jadi masyarakat Aceh namanya Habib Bugha Asy yang saat ini terkenal dengan Baitul Asy. Ini 200 tahun yang lalu Habib Bugha Asy itu memiliki aset yang ada di Makkah, itu diwakafkan. Dan dalam akadnya itu untuk masyarakat Aceh. Ada 6 hotel yang didirikan di atas lahan Habib Bugha Asy atau Baitul Asy. Kalau kita bisa googling itu ada Hotel Asy. Nah, itu salah satu hotel yang berdiri di atas tanahnya Habib Bugha Asy. Dan tahun 2019 itu ada 4.600 sekian masyarakat Aceh yang berangkat untuk ibadah haji, itu mendapatkan uang 1.200 real, mungkin sampai 5 jutaan rupiah lah, itu per orang. 4.600 orang itu di luar fasilitas yang lain yang diberikan di hotel tersebut. Jadi Masya Allah, wakaf 200 tahun bertahan, dan itu sampai sekarang bermanfaat kecuali pandemi ini ya. Dan barangkali juga dimanfaat juga karena memang prem area yang disitu sangat dekat dengan Masjidil Haram. Jadi memang di masa sahabat sudah ada contohnya. Di masa sekarang masyarakat Indonesia sendiri ada Habib Bugha Asy yang memberikan contoh betapa wakaf itu sangat bermanfaat sekali. Masya Allah. Tergerak insan muda, sahabat dompet duafa, yuk kita sama-sama bisa bermanfaat buat sesama, buat nantinya juga kan ya, amal jariah kita, pahala kita yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal ya Pak Ustadz ya. Silakan teman-teman, mau ngajakin lagi 10.000 bisa untuk berwakaf ya. Jadi teman-teman tinggal scan aja barcode-nya, terus juga bisa langsung donasi melalui nomor rekening yang tercantum juga. Nah tadi sempat pandemi sekarang, kesulitannya apa nih Pak Ustadz di selama pandemi ini untuk program wakaf? Program wakaf. Ya,
setelah membuat ini? Kesulitannya itu kalau kita sedang diminta lockdown, kantornya diminta WFH work from home, WFH gitu. Ya kita ya harus berkoordinasi, harus berkomunikasi dengan wakif atau calon wakif. Itu menggunakan alat komunikasi seperti itu, nggak bisa bertemu langsung. Karena memang kalau berbeda ya, kalau bertemu langsung ada satu rasa menjalin kehangatan tersendiri dengan wakif. Karena berbeda wakif ini. Kalau muzaki muzaki orang yang berzakat itu kewajiban. Teh dini memiliki sebuah harta yang sampai nisab kewajiban, dan itu mungkin ya segera ditunaikan karena kewajiban. Tapi kalau wakaf itu kerelaan, wakaf itu keikhlasan, bahkan wakaf itu perjuangan. Karena orang sudah mewakafkan itu, dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Biasanya orang yang berwakaf itu mewakafkan aset yang dicintai gitu. Sebagaimana Umar mewakafkan sahabat Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mewakafkan tanah Khaybar, itu tanah lahan yang dicintainya gitu. Sampai lupa surat asal. Padahal itu Rasulullah masih hidup. Kalau kita bayangin, saya ini kalau orang bertemu sezaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu kan sangat istimewa. Berjamaah dengan orang terbaik itu kan sangat istimewa. Tapi sampai terlupa. Artinya indah sekali kebun. Maka ketika kita mewakafkan atau wakif sudah mau mewakafkan, maka dia mewakafkan sebagian cintanya gitu. Dan itu itulah yang menjadi perbedaan karakter, bahwa ketika kita mewakafkan sesuatu yang kita cintai, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih engkau akan cintai di dunia dan di akhirat, diganti. Masya Allah. Banyak cerita dan barangkali waktunya nggak akan cukup. Tapi memang cerita bahwa orang mendapatkan sebuah keajaiban setelah dia mensedekahkan, mewakafkan apa yang dicintai, Masya Allah, mengalir itu bahagia. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya, luar biasa sekali. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kalia ya. Oke, kita akan ngobrol. Kalia masih hadir ya? Nah, Kalia. Halo kakak. Kalia tadi sedikit Ini menunggu kamu. Iya, tadi sedikit dengar ceritanya dari Pak Ustadz ya, dimana kalau memang wakaf ini Masya Allah sekali gitu kan. Kalian kalau kalian melihat sendiri nih dari program-programnya Dompet Duafa sendiri kemarin yang sudah bekerja sama dengan Kak Alia mengenai wakaf ini, kalau dari pandangan kalian nih ya, sudah tepat sasarankah dari wakaf yang sudah dilakukan sama Dompet Duafa ini? Ya, menurut aku yang sudah melihat langsung sih program Dompet Duafa dengan aset wakaf produktifnya ini, menurut aku Dompet Duafa sebagai wazir zak wakaf telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusinya kepada masyarakat di sana. Pokoknya nggak bisa diragukan lagi bahwa memang kinerja Dompet Duafa sebagai wazir ini memang profesional dan juga amanah. Nah, kalau buat teman-teman semua nggak usah nggak usah ragu untuk berwakaf di Dompet Duafa, karena segala sesuatunya itu pasti akan diupdate perkembangannya seperti apa. Nanti langsung semuanya tuh bisa diinin langsung lah, pokoknya bisa diinformasikan ya, dapat reportnya ya. Iya betul, ada reportnya langsung dari tim Dompet Duafa. Kita itu kemarin kan kita juga bareng ya kita pergi untuk kurban. Kemarin berwakaf. Nah, kalau menurut aku pribadi, Dompet Duafa ini kan udah sebagai lembaga filantropi Islam ya. Tentu aja udah berpengalaman, apalagi pengelolaan dananya udah ada zakat, infak, sodako, dan juga wakaf. Nah, menurut aku dari berbagai program yang sudah ada, ini berorientasi pada kesejahteraan dan juga keberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar gitu. Jadi menurut aku sih nggak usah ragu lagi untuk berwakaf di Dompet Duafa.
Oke, Kak Alia, coba mungkin dari sudut pandang Kak Alia ngeyakinin lagi nih kita-kita yang baru nih ya, baru mengetahui tentang wakaf juga atau nggak insan muda sahabat dompet duafa yang memang udah mau wakaf nih tapi masih agak ragu-ragu nih, masih agak ada kehati-hatian atau masih belum istilahnya tadi belum ikhlas ya. Padahal dengan 10.000 aja itu bisa berwakaf. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Kak Alia sendiri, silakan. Ya, jadi salah satu aspek dalam ekonomi syariah itu adalah wakaf salah satunya. Akan tetapi wakaf itu sering ditemukan hanya di daerah-daerah terpusat saja. Banyak potensi wakaf di pelosok-pelosok yang belum terlihat karena kurangnya tadi literasi itu mengenai wakaf kepada halayak banyak, khususnya milenial sebagai generasi bangsa masa depan. Jadi buat teman-teman semua, selama kalian masih merasa muda dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya, karena bermanfaat itu bukan hanya materi aja, tapi bisa juga dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ilmu dan semacamnya. Jadi untuk kita yang bisa menggerakkan hati orang-orang juga itu salah satu amal jariah ya nggak Ustaz? Betul sekali. Gitu. Karena kan kita intinya adalah menebar kebaikan. Jadi buat teman-teman semua jangan takut dan jangan karena memang karena dunia ini memang sangat membutuhkan kita sebagai generasi muda untuk bisa mengkampanyekan apa itu manfaat-manfaat dari ziswaf tadi. Salah satunya wakaf. Oke, Kak Alia waktu kemarin di Lampung sempat ketemu juga teman-teman dari penerima wakaf kah di sana? Iya. Gimana ceritain gimana mereka? Ya, karena kan kebetulan kan itu ada pembangunan, salah satunya adalah Masjid Al-Majid, ya Ustadz ya. Nah, di Masjid Al-Majid itu salah satu penerima wakafnya itu adalah orang-orang di sekitarnya. Dan mereka itu sangat menginginkan adanya masjid di sana karena kan berkontribusi juga untuk kelangsungan hidup mereka juga. Mereka bisa akhirnya berdampak pada UMKM yang bisa hidup di sana seperti itu. Dan itu kan menjadi wilayah strategis ya antara jalur Sumatera untuk ketika orang-orang sedang bisa bertransit untuk masjid di sana, karena kan memang masjidnya gede banget Kak, di 2,3 hektar, luar biasa kan. Dan dibuat itu sekitar 800 meter ya kalau nggak salah Ustadz ya, untuk berdiri masjid. Nah nanti sisa lahannya itu bisa dimotivasikan untuk tempat-tempat umum lainnya yang akhirnya bisa berdampak juga kepada masyarakat sekitarnya. Nah, akhirnya kan UMKM sekitar juga hidup karena banyaknya orang yang transit di sana. Seperti itu sih, dan mereka tuh orang yang mendapatkan wakaf itu ya. Iya. Okay. Alhamdulillah mereka tuh sangat support, terus juga sangat menunggu-nunggu keberadaan pembangunan tersebut sudah jadi. Kita sama-sama doakan segera selesai semuanya, berjalan lancar ya, dan juga banyak insan muda sahabat dompet duafa yang ikut turut kolaborasi. Iya. Kalian pastinya kita silakan, kenapa dan pastinya apa? Pastinya kita butuh support dari teman-teman semuanya untuk keberlangsungan hidup orang-orang yang ada di luar daerah yang memang membutuhkan itu tadi wakaf produktif tadi. Oke. Kalian tahan dulu ya sebentar lagi karena juga ini ternyata ngobrol sih pengen panjang ya, cuman waktu jua yang harus memisahkan obrolan kita hari ini ya. Kita tahan dulu, aku mau ngobrol dulu sama Pak Ustadz ya, sebentar ya Kak Alia ya. Nah, ini udah mau menuju ke akhir pembincangan kita nih, Pak Ustadz. Mungkin kalau tadi Kak Alia sendiri udah ada pengalaman atau enggak kemarin pas datang ke Lampung sendiri ada cerita dari penerima manfaat. Kalau dari Pak Ustadz sendiri mungkin ada cerita inspiratif atau cerita-cerita dari penerima manfaat atau penerima wakaf kemarin mungkin? Atau enggak sebelum-sebelumnya di mana mungkin? Saya belum melengkapi apa yang disampaikan tadi. Oh, baik. Jadi, ya. Kalau tanah wakaf yang ada di pusat belajar mengaji itu tanah wakaf di Desa Cahanegeri, di mana Desa Cahanegeri ini tempat fasilitas untuk mengajar ngaji anak-anak itu sangat pun kalau ada itu masih belum memadai, dan konsistensi orang yang mengajarkan dan memastikan para anak-anak itu mendapatkan ilmu yang baik itu juga terus harus ditingkatkan.
problem kenakalan remaja ketika kami berkomunikasi dengan masyarakat sekitar bahwa di situ banyak sekali masalah kenakalan remaja, banyak sekali putus sekolah, pengangguran, itu juga menjadi problem masyarakat di situ. Sehingga hadirnya pusat belajar mengaji diharapkan bisa membantu orang tua yang mereka sibuk di ladang, karena mayoritas masyarakat di sana itu para buruh tani yang ada di ladang-ladang sawit dan ladang-ladang kelapa seperti itu, dan singkong, karena di situ juga pusat singkong, di mana kita ingin memperbaiki generasi penerus mereka yang ada di Cahaya Negeri. Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan Al-Quran, karena mereka sangat membutuhkan itu. Mereka menyadari bahwa waktu yang ada itu sangat sulit untuk bisa dibagi sambil mendidik anak mereka. Dan ketika kita hadirkan pusat belajar mengaji, mereka sangat bahagia sekali. Dan bahkan mereka menyampaikan bahwa ini satu monumen yang luar biasa, karena nggak ada satu bangunan dan tempat yang bisa mereka gunakan, dan itu ada lahan wakaf yang tentunya mereka akan lebih leluasa gitu, karena kalau mereka di sebuah pesantren eksklusif, dan itu terkadang antara kesiapan ekonomi untuk bisa masuk di pesantren tersebut yang berbayar, mereka juga ada kendala di situ. Tapi begitu hadirnya pusat belajar mengaji yang menggratiskan seluruh masyarakat di Wafa, dan mereka yang mampu tentunya berbayar supaya mereka bisa membantu yang lain, ya. Itu yang menjadikan masyarakat Cahaya Negeri khususnya dan masyarakat Bukit Kemuning sangat bersyukur, berterima kasih. Ternyata aset wakaf Domba Duafa yang saat ini sedang dipersiapkan untuk pusat belajar mengaji ini sangat mereka harapkan dan sangat berharap segera selesai gitu, supaya manfaatnya segera bisa mereka rasakan. Amin, amin. Semoga semua dilancarkan ya Pak Ustadz ya. Oke, aku kembali lagi ke Alia. Kak Alia, ini kita udah di akhir pembicaraan kita nih, obrolan kita. Mungkin sekali lagi Kak Alia ada yang pengen disampaikan dulu nih, tentunya untuk insan muda dan sahabat Dompet Duafa. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Alia pribadi juga mengenai apapun itu, silakan. Jangan curhat tapi. Oh ya, siap. Ini bisa menjadikan salah satu momentum kita, sudah saatnya untuk generasi milenial bisa mulai untuk berwakaf. Berwakaf sangat mudah, yang seperti sudah disampaikan dan seperti tema kita hari ini, yaitu 10.000 aja, kalian udah bisa berwakaf dan bisa menjadi amal jariah untuk depannya. Harapannya semoga makin banyak masyarakat, khususnya anak muda atau generasi milenial yang tergerak untuk ikut berdonasi, berkontribusi, dan berpartisipasi wakaf melalui Dompet Duafa. Pastinya, insya Allah, Dompet Duafa menjadi wazir wakaf yang amanah dan profesional. Seperti itu. Udah bisa jadi duta belum ya? Udah bisa, duta Shalom Seven. Insya Allah. Kalia ya, aku juga bercanda, maaf ya Kalia. Kalia terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kalia ya. Sehat selalu. Terima kasih Ustadz Imam. Kalia silahkan, mangga boleh dilanjutkan lagi aktivitasnya di Makassar ya. Salam buat rekan-rekan di sana semuanya. Sehat selalu, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Deni, Ustadz Imam, dan semua Dompet Duafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang closing statementnya dari Pak Ustadz deh untuk obrolan kita hari ini yang bertemakan wakaf 10.000 emang bisa. Nah, jadi wakaf itu nilainya abadi. Walaupun 10.000, nilai 10.000 akan terus memberikan manfaat selamanya. Dan barangkali dengan nilai itu Allah akan menjadikan akhirat kita begitu mudah. Karena kita tidak tahu titik ibadah mana yang Allah terima. Kita tidak tahu nilai ibadah mana yang Allah jadikan itu pemberat di yaumil akhir, di yaumil mizan. Sehingga dengan 10.000 itu niatkan dengan ikhlas, dengan billahi ta'ala, berikan yang terbaik dan berikan persembahan yang terbaik untuk kebaikan-kebaikan yang akan diwujudkan oleh nadir wakaf Dompet Duafa. Sehingga
karena memang ini adalah sesuatu yang akan abadi, membuat manfaat ini terus mengalir, akan terus dijaga oleh nadir yang berusaha untuk profesional menjalankan peran dan fungsinya. Semoga dengan itu kita semakin akan punya tabungan akhirat yang selamanya, yang investasi akhirat yang memudahkan kita di akhirat nanti. Dan ayo kita sama-sama persiapkan diri kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga Allah jaga keluarga kita, Allah lindungi seluruh aktivitas kita dan keluarga kita, dengan kita berikan wakaf yang terbaik. Dengan Rp10.000 kita insya Allah sudah bisa memiliki rekening pahala yang mengalir selama. Masya Allah, amin. Masya Allah, terima kasih banyak loh Pak Ustadz untuk kelengkapannya, luar biasa sekali hari ini ya mengenai wakaf. Izin dulu Pak Ustadz ya. Jadi itu dia tadi insan muda sahabat dompet duafa, obrolan kita mengenai wakaf 10.000. Emang bisa ya, jelas banget sekali lagi, tentunya bisa. Jadi aku mau ngajakin sekali lagi tentunya untuk yuk kita berkolaborasi menebar kebaikan. Kita berkolaborasi untuk sama-sama bermanfaat untuk umat dan sesama tentunya dengan cara berwakaf. Teman-teman bisa langsung men-scan barcode yang ada di layar kaca atau berdonasi melalui donasi.dompetduafa.org/wakaf. Nah, tadi di awal perbincangan kita, di opening kita, aku janji di akhir acara ini untuk mengumumkan siapakah pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Simplicity. Udah ada 3 orang, diantaranya selamat untuk akun Instagram @caca.bile dan juga @heniyuhaini dan @afn_nz ya, mendapatkan hadiah menarik dari Simplicity. Yeay. Dan ini untuk pertanyaan giveaway selanjutnya yang akan diumumkan nanti insya Allah di podcast selanjutnya. Tadi sudah simak ya insan muda dan sahabat dompet duafa. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu aset wakaf dompet duafa dan bagaimana sih kebermanfaatannya? Silahkan sekali lagi sebutkan salah satu aset wakaf dompet duafa dan bagaimana kebermanfaatannya. Caranya tinggal follow Instagram DDTV Official, Dompet Duafa Org, dan juga simplicity.id. Nanti ada tulisannya lebih jelasnya ya. Dan nanti cara menjawabnya tinggal posting di IGS atau di feed-nya teman-teman ya. Tag-nya kemana? Ke yang tadi, DDTV Official, terus juga Dompet Duafa Org, dan simplicity.id. Buat kamu yang sudah subscribe channel Dompet Duafa TV tentunya. Sip, kalau kayak gitu, Ustadz terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dan juga ada, amin. Ada lisan yang berbelit, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Sukses dan sehat selalu Pak Ustadz. Oke, kalau gitu insan muda, sahabat Dompet Duafa, kita berdua juga tentunya pamit. Saya Dina Andromeda dan Pak Ustadz Imam ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Humanity Talk Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?